kita telah memasuki fase kedua budidaya ikan nila yang sebelumnya kita sudah melalui fase budidaya pertama pada tahun 2021 silam. Pada saat fase pertama dahulu, kami mengalami banyak kegagalan dikarenakan pada fase awal budidaya banyak benih yang mati akibat terserang bakteri. Berbeda dengan fase pertama yang telah kami jalankan pada 1 sampai dengan 2 tahun yang lalu, pada fase kedua ini kami menerapkan metode simbiotik atau kami menggunakan kultur jaringan yang sudah kami buat di luar kolam dan kami buat pada tong-tong fermentasi. Kemudian setelah kultur bakteri atau kultur jaringan tersebut matang atau siap kami pakai, barulah kami menggunakan kultur tersebut pada kolam-kolam yang sudah kami isi dengan benih nila sebelumnya. Kultur simbiotik tersebut bersih dengan bakteri-bakteri baik yang nantinya akan mengolah sisa kotoran dan juga sisa-sisa pakan agar mudah terurai dan menjadi pakan alami untuk ikan yang ada di kolam yang kami budidayakan. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya ikut program Bioplok ini dari tahun 2021. Kalau di awal-awal karena kita baru masih belajar ya, ikan banyak yang mati. Untuk yang sekarang, alhamdulillah dari tingkat kematian udah berkurang jauh dari yang awal itu. Nah, mungkin buat sekarang bisa jadi pembelajaran bagaimana cara pengelolaannya, yang baiknya kayak gimana gitu. Nama saya Ip Taryana, sebagai penanggung jawab pengelola dari Bioplok ini. Awalnya saya ikut mengawasi atau memberikan saran sumbangan dalam pembangunan pertama dari Bioplok ini, dan selanjutnya untuk perubahan-perubahan yang ada atau mungkin perlu ada inovasi dari infrastrukturnya, pengembangannya, itu bagian saya yang harus menanganinya. Pada saat penyerah terimaan kepada kami dari pihak YGSI itu dari vendor, itu pipanisasinya itu kecil, 1 in, sehingga begitu di uji coba pertama tidak merata aerasinya. Kemudian kami robah dengan memakai pipa utamanya 2 in, kemudian dengan sistem open loop itu lebih merata penyebaran aerasinya, kemudian pakai selang yang agak besar sedikit dari yang awalnya, itu sudah merata. Kemudian 1 kali panen kita coba itu, dan yang kedua ini kita rubah lagi dengan sistem closed loop. Artinya selang itu tidak ada ujung, jadi menyambung kembali ke titik utama dari aerator. Itu diharapkan akan lebih maksimal. Kemudian pipa yang di Bioplok juga kita pakai closed loop, artinya tidak ada sambungan. Sistem pembagian aerasinya itu pakai paralon, dengan di masing-masing paralon itu pakai stop kran untuk mengatur besarnya, karena satu dengan yang lain Bioplok itu berbeda. Apabila dekat dengan mesin itu agak lebih besar, kita kecilkan untuk supaya memerata aerasinya. Awal pertama kita nggak pakai bong, kemudian kita pakai bong di rumah pompa. Itu fungsinya untuk menyimpan tekanan udara untuk dibagikan ke masing-masing Bioplok untuk meringankan kerja mesin aerator. Dan mesinnya kita pakai supercharge untuk kapasitas lebih dari 10 Bioplok, dan dengan minimal kita harus punya listrik dayanya sekitar 2.200-an. Kami di sana menyediakan 2 pompa, 1 pompa utama, kemudian ada pompa cadangan. Nah, untuk pemeliharaannya itu mudah sekali, praktis, hanya mengganti oli saja, hanya sebulan sekali. Kemudian kita harus melihat fan beltnya, apakah sudah longgar atau tidaknya. Hanya itu saja sih yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Pak Masna ya. Saya di sini sebagai pengurus Bioplok Semaul ya. Kalau masalah perawatan itu ya sebenarnya kalau kolam Bioplok itu sebenarnya nggak terlalu berat ya. Ya paling kendalanya di listrik Pak. Pernah satu waktu itu kejadian ya. Saya lagi keluar gitu, mati lampu. Pas udah saya kesini kan nggak tahu ya kalau keadaan di sini lagi mati lampu. Saya lagi keluar gitu. Pas datang ke sini ya ngelihat ikan udah pada ngambang gitu. Kalau misalkan mati lampu kita harus cepet-cepet nyalain genset segala macem gitu. Karena aerator itu kan nggak boleh mati gitu. Apalagi
Kalau misalkan ikannya itu udah cenderung besar ya, udah terlalu besar, 15 menit aja si ikan itu udah mangap ke atas gitu. Perkenalkan, saya Asep Sarip Hidayat. Pada awalnya kita waktu itu tidak terlalu memikirkan bagaimana menjual produk hasil kita gitu. Karena waktu itu kita fokus ke masalah produksi, bagaimana kita menghasilkan produk kita. Tetapi setelah produk itu jadi, siap untuk dijual, disitulah ada kendala-kendala yang muncul di kelompok kita, di mana kita punya produk yang banyak sekali dari teman-teman dan atau kelompok, tetapi kita tidak mempunyai pasar atau channel yang untuk menjual produk kita gitu. Sampai saat ini produk kita kekurangan, yang pada awal kita kebingungan bagaimana kita menjual produk kita, hasil atau ikan kita, tetapi pada saat ini kita malah kekurangan bagaimana kita memenuhi service level permintaan dari pelanggan kita. Segmen yang kita tuju itu adalah ke pasar tradisional, juga ada yang langsung hampir ke end usernya, yaitu yang jenis pemancingan. Itu yang selama ini yang digarap oleh kita gitu. Perbedaan terakhir dari fase kedua biovlog kelompok Nitramina Small saat ini adalah kami telah melengkapi berbagai alat, mulai dari pompa alkon untuk percepatan pengurasan kolam pada saat dilakukan panen. Kemudian kami juga mengadakan mixer untuk mengolah pakan, jadi lebih mempercepat proses pengadukan pakan daripada sistem sebelumnya yang kami menggunakan manual dengan cara diaduk menggunakan tangan. Kemudian kami juga melengkapi alat-alat untuk pengecekan parameter air pada fase budidaya kedua kelompok Nitramina Small ini.